Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Eva Rianti. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tugas UTS pada bab ke-10 yang merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Di bagian ini, kita akan membahas tentang pengendalian proyek. Langsung saja kita mulai. Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai tujuan tertentu atau unik yang cukup penting bagi pihak manajemen atau organisasi. Karena proyek merupakan kegiatan yang penting bagi pihak manajemen atau organisasi sehingga diperlukan pengendalian. Pengendalian adalah suatu kegiatan pengawasan suatu proyek agar berjalan sesuai dengan rencana telah ditentukan dan hasil yang baik. Selain mendapatkan hasil yang baik, pengendalian juga menyangkut biaya dan waktu serta pengambilan langkah-langkah yang diperlukan selama pelaksanaan proyek. Sebagai salah satu fungsi dan proses kegiatan dalam manajemen proyek yang sangat berpengaruh terhadap hasil akhir proyek adalah pengendalian yang mempunyai tujuan utama untuk meminimalisir penyimpangan yang mungkin terjadi selama proses proyek berlangsung. Juga mengecek apakah kegiatan atau aktivitas sudah sesuai dengan estimasi dan rencana awal, serta sudah sesuai dengan target atau belum. Bila belum sesuai target, maka perlu tindakan apa sajakah yang harus dilakukan agar tujuan proyek bisa terpenuhi. Tujuan pengendalian proyek menurut PMBOK manajemen proyek dapat diartikan sebagai is application of knowledge, skill, tool, and techniques to project activities to meet project requirements atau aplikasi dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan proyek. Kegiatan manajemen proyek meliputi perencanaan pekerjaan, menilai risiko, memperkirakan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, memperoleh sumber daya manusia dan material, menetapkan tugas kegiatan, mengarahkan dan mengendalikan proyek, melaporkan kemajuan dan menganalisis hasil. Adapun tujuan pengendalian proyek yaitu 1. Memastikan pencapaian tujuan proyek sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan. Yang kedua, mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Yang ketiga, adanya kontrol dilakukan memberikan masukan apakah project management plan perlu diupdate ataukah tidak. Mekanisme pengendalian proyek. Mekanisme pengendalian terhadap semua pelaksanaan proyek meliputi 1. Pengontrolan terhadap waktu, batasan, dan mutu. Yang kedua, pengontrolan terhadap biaya. Yang ketiga, pembuatan laporan tentang status dan kemajuan proyek. Yang keempat, jika dari hasil pengontrolan diperlukan perubahan planning, maka lakukan replanning. Pemantauan kinerja proyek adalah untuk mengetahui apakah proyek berjalan sebagaimana mestinya. Manajer proyek harus memiliki acuan dasar sebagai tujuan dan sasaran pengendalian. Manajer proyek atau PM melacak dimensi proyek, ruang lingkup, jadwal, biaya, dan kualitas, memantau risiko, perubahan proyek, dan kinerja proyek secara keseluruhan, dan harus dapat melaporkan dan meramalkan evolusi proyek kepada para pemangku kepentingan proyek. Informasi ini kemudian disediakan atau didistribusikan kepada para pemangku kepentingan yang relevan sebagaimana didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi. Pengendalian jadwal. Tujuan dari kontrol jadwal adalah untuk memastikan bahwa tugas-tugas proyek dilaksanakan sesuai jadwal dan bahwa tenggat waktu proyek tercapai. Manajemen proyek atau PM secara teratur memonitor jadwal dan melacak perbedaan antara aktivitas atau tenggat waktu yang direncanakan, aktual, dan perkiraan. Perubahan pada tugas, misalnya upaya yang diperlukan atau tanggal mulai atau berakhir, yang berdampak pada keseluruhan proyek jadwal kompilasi dan dimasukkan ke dalam rencana kerja proyek atau status jadwal yang diperbarui. Jika jadwal berisiko atau penundaan yang cukup besar diperkirakan, komite pengarah proyek atau project steering committee perlu diberitahu dan tindakan korektif perlu dirancang, disetujui, dan dilaksanakan. Jika hal ini terjadi, para pemangku kepentingan proyek yang terkena dampak juga harus diberitahu. Diagram alur pengendalian scheduling proyek terlihat pada gambar 21 sebagai berikut. Bisa dilihat, ini adalah diagram alur pengendalian scheduling proyek.
Salah satu bagian dari tujuan utama pengendalian proyek adalah waktu. Keterlambatan waktu pelaksanaan proyek dapat mengakibatkan kerugian seperti penambahan biaya, keterlambatan pemanfaatan produk, dan sebagainya. Batasan biaya, mutu, serta lingkup proyek merupakan aspek dalam pengendalian waktu, supaya proyek dapat diselesaikan sesuai atau lebih cepat dari rencana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian waktu proyek yaitu: yang pertama, identifikasi kegiatan, penyusunan urutan kegiatan, perkiraan kurun waktu, penyusunan jadwal, pengendalian waktu, dan teknik dan metode. Teknik dan metode dalam pengendalian waktu atau jadwal yaitu bagan, balok, dan jaringan kerja, CPM, PERT, PDM, untuk membuat jadwal dan menganalisis waktu penyelesaian proyek. Database dan historical record untuk memperkirakan jangka waktu komponen aktivitas. Resource leveling untuk meratakan penggunaan sumber daya. Cost and schedule trade-off untuk menemukan jadwal yang ekonomis. Simulasi, contohnya analisis Monte Carlo. Fast tracking. Pengendalian biaya. Biaya proyek adalah salah satu indikator yang penting dan perlu dicermati. Pengendaliannya agar sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan proyek yang maksimal. Tujuan dari pengendalian biaya adalah untuk mengelola biaya proyek agar sesuai dengan biaya atau upaya dasar dan batasan anggaran proyek secara keseluruhan. Manajer proyek atau PM secara teratur memonitor anggaran dan melacak perbedaan antara biaya yang dianggarkan, aktual, dan perkiraan. Jika anggaran proyek beresiko, komite pengarah proyek atau project steering, komite PSG, perlu diberitahukan dan tindakan korektif perlu dirancang, disetujui, dan dilaksanakan. Jika terjadi pembangkakan biaya yang cukup besar diperkirakan terjadi, hal ini harus dibenarkan, dilaporkan, disetujui oleh pemilik proyek atau project owner atau PO atau badan tata kelola yang sesuai. Gantt chart ialah teknik manajemen proyek yang umum digunakan untuk mempresentasikan jadwal, fase, dan aktivitas proyek dalam satu visual, umumnya berupa diagram batang horizontal. Ini berfokus pada proyek urutan, durasi ketergantungan, dan status proyek dengan cara yang mudah dipahami. Gantt chart menunjukkan urutan kegiatan yang perlu dilakukan dan memberikan gambaran umum tentang kemajuan yang telah dicapai pada setiap titik waktu. Selain itu, Gantt chart memiliki kemampuan untuk menampilkan dengan jelas status setiap aktivitas secara sekilas. Metode jalur kritis atau CPM yaitu teknik pemodelan yang menggunakan algoritma berbasis matematika untuk menghitung durasi total sebuah proyek. CPM menghitung jalur terpanjang yang diperlukan, durasi terpanjang yang tidak dapat dihindari, dari kegiatan yang dirancang dari awal hingga akhir proyek, atau dikenal sebagai jalur kritis proyek. Teknik ini membantu untuk memahami aktivitas mana yang memiliki pengaruh kritis terhadap keseluruhan durasi proyek, karena jalur kritis mewakili jalur aktivitas terpanjang yang diperlukan. Jalur ini juga mewakili durasi terpendek, kemungkinan durasi proyek hingga selesai. Berdasarkan informasi ini, kegiatan dapat diprioritaskan untuk memperpendek durasi jalur kritis dengan memangkas aktivitas jalur kritis, melakukan lebih banyak kegiatan secara paralel, atau menambahkan lebih banyak sumber daya. Metode rantai kritis atau CCM adalah teknik pemodelan yang digunakan untuk merencanakan dan menjadwalkan serangkaian kegiatan atau proyek. Metode ini mirip dengan metode jalur kritis atau CPM, tetapi memperhitungkan sumber daya yang levelnya serta perilaku manajer proyek atau PM saat memperkirakan durasi aktivitas dalam sebuah proyek. Teknik ini didasarkan pada pengamatan bahwa estimasi waktu aktivitas untuk proyek hampir 2 kali lipat dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Alasan yang menyebabkan keterlambatan dapat mencakup tidak memanfaatkan menyelesaikan aktivitas lebih awal, mondar-mandirnya anggota tim untuk mengisi waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugas, menunggu hingga saat terakhir untuk benar-benar fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. CCM mengasumsikan bahwa perkiraan durasi kegiatan oleh manajer proyek sudah tepat dan segera melanjutkan untuk menguranginya. Manajemen nilai yang diperoleh atau EPM merupakan teknik yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan kinerja proyek, memberikan pandangan objektif tentang kinerja berdasarkan keuangan proyek. Baik biaya maupun nilai adalah ukuran dalam bentuk unit biaya, misalnya hari orang
atau euro. EVM menyediakan metrik yang relatif objektif atau indikator kinerja utama atau KPI. Untuk mengelola kinerja proyek secara proaktif, beberapa indikator merefleksikan kemajuan yang telah dicapai sejauh ini atau penyimpangan dari rencana dari sudut pandang biaya atau nilai pekerjaan. Sementara indikator ini berfokus pada perkiraan total deviasi anggaran atau pada produktivitas yang diperlakukan untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal. Pengelolaan pemangku kepentingan. Mengelola pemangku kepentingan proyek adalah aktivitas manajemen proyek yang penting yang dimulai sejak awal proyek siklus hidup proyek ketika ekspektasi dan persyaratan proyek diidentifikasi dalam fase memulai dan diakhiri dengan mencatat pengalaman dan kepuasan pemangku kepentingan secara keseluruhan dalam fase penutup. Tanggung jawab untuk kegiatan ini adalah manajer proyek atau PM, pengarahan proyek atau Project Steering Committee atau PSG juga harus dilibatkan, khususnya Business Manager atau BM yang harus membantu mengelola pemangku kepentingan di sisi pemohon atau misalnya pengguna. Pengelola persyaratan adalah proses mengumpulkan, mendokumentasikan, dan memvalidasi persyaratan dan mengelola implementasi dan perubahannya. Ini adalah proses yang berjalan terus-menerus sepanjang proyek siklus hidup proyek dan berhubungan dengan proses manajemen proyek lainnya seperti manajemen kualitas dan perubahan. Proses manajemen persyaratan dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan dapat didokumentasikan baik dalam rencana manajemen persyaratan atau dalam buku panduan proyek. Terpisah dokumen persyaratan yang terpisah digunakan untuk menentukan, mengkategorikan, dan memprioritaskan persyaratan. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa dokumen yang berdiri sendiri atau lampiran pada piagam proyek. Pengelolaan perubahan proyek. Manajemen perubahan proyek mendefinisikan aktivitas yang terkait dengan mengidentifikasi, mendokumentasi, menilai, memprioritaskan, menyetujui, merencanakan, dan mengendalikan perubahan proyek dan mengkomunikasikannya kepada semua pemangku kepentingan yang relevan. Perubahan dapat diminta atau diidentifikasi dan diajukan di sepanjang siklus hidup proyek oleh pemangku kepentingan proyek dan dapat dikaitkan dengan perubahan dalam ruang lingkup proyek, persyaratan, hasil dan fitur, karakteristik, kualitas, atau pencapaian. Proses manajemen perubahan proyek dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan dapat didokumentasikan dalam rencana manajemen perubahan proyek atau dalam buku panduan proyek. Ruang perubahan digunakan untuk memantau dan mengendalikan semua perubahan proyek. Hal ini membantu melacak perubahan dan mengomunikasikannya kepada pemilik proyek atau PO dan atau komite pengarah proyek PSG untuk mendapatkan persetujuan. Pengelolaan risiko. Manajemen risiko yaitu proses yang berkesinambung dan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko agar sejalan dengan selera risiko yang diterima. Manajemen risiko meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri tim proyek untuk menangani ketidakpastian. Manajemen risiko berfokus pada penanganan secara proaktif terhadap setiap kejadian yang dapat mengancam tujuan proyek. Proses manajemen risiko dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan dapat didokumentasikan baik dalam rencana manajemen risiko atau dalam buku panduan proyek. Log risiko digunakan untuk mendokumentasi dan mengkomunikasikan risiko dan tindakan serta tanggung jawab respon risiko yang relevan. Pengelolaan masalah dan keputusan. Manajer proyek atau PM mengelola masalah dan keputusan proyek. Masalah diidentifikasi, dievaluasi, dan ditugaskan untuk resolusi kepada pemangku kepentingan proyek yang relevan sesuai dengan proses manajemen isu yang dapat didokumentasikan baik dalam rencana manajemen isu atau dalam buku panduan proyek. Log masalah digunakan untuk mengelola masalah proyek, sedangkan log keputusan digunakan untuk mendokumentasi semua keputusan yang relevan. Perhatikan bahwa masalah dan keputusan seringkali terkait dengan resolusi item log lainnya. Pengelolaan kualitas.
Manajemen kualitas proyek bertujuan untuk memastikan bahwa proyek akan mencapai hasil yang diharapkan dengan cara yang paling efisien dan bahwa hasil kerja akan diterima oleh para pemangku kepentingan yang relevan. Hal ini melibatkan pengawasan semua kegiatan yang diperlakukan untuk mempertahankan tingkat keunggulan yang diinginkan. Ini termasuk melakukan perencanaan kualitas, jaminan kualitas, kontrol kualitas, dan peningkatan kualitas hingga penerimaan akhir proyek atau dalam fase penutupan. Manajemen konfigurasi akan membantu para pemangku kepentingan proyek untuk mengelola artefak proyek dan hasil proyek secara efektif dan untuk memberikan referensi tunggal yang dapat diandalkan kepada mereka, memastikan bahwa yang benar disampaikan kepada pemohon proyek atau klien. Manajer proyek atau PM harus memastikan bahwa tujuan, pendekatan, persyaratan, aktivitas, metrik, dan tanggung jawab proses manajemen mutu proyek didefinisikan dengan jelas dan didokumentasikan dalam rencana manajemen mutu. Pengelolaan penerima hasil kerja. Sebuah proyek dapat menghasilkan satu atau beberapa hasil kerja. Setiap hasil kerja harus diterima secara resmi. Manajemen penerimaan hasil memastikan bahwa hasil ini memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dan kriteria yang ditetapkan dalam rencana penerimaan hasil sehingga pemohon proyek dapat menerimanya secara resmi. Perhatikan bahwa penerimaan proyek akhir terjadi di fase penutupan. Pengelolaan transisi. Manajemen transisi memastikan bahwa transisi dari kondisi lama ke kondisi baru, yaitu menggunakan baru, dilakukan dengan cara yang terkendali dan lancar. Hal ini mencakup pengelolaan segala sesuatu yang relevan, aktivitas komunikasi yang relevan, dan membutuhkan kinerja sama yang erat dengan business manager atau BM untuk memastikan transfer hasil proyek yang benar ke organisasi klien. Pengelolaan implementasi bisnis. Pelaksanaan yang efektif dari semua kegiatan implementasi bisnis sangat penting untuk kelancaran operasi. Bahkan setelah hasil proyek disampaikan kepada pemangku kepentingan komunitas pengguna, dengan cara ini bisnis kegiatan implementasi bisnis saling melengkapi dengan kegiatan transisi. Perhatikan bahwa kegiatan implementasi bisnis hampir selalu diperlukan setelah proyek berakhir, sehingga merupakan praktik yang baik untuk juga mendefinisikan kegiatan perubahan pasca proyek. Implementasi kegiatan ini berada di luar lingkup tanggung jawab proyek dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab organisasi permanen dan dilakukan sebagai bagian dari operasi yang sedang berlangsung atau proyek-proyek di masa depan. Pengelolaan alih daya. Manajer proyek atau PM bekerja sama dengan otoritas pengadaan dan relevan untuk menentukan yang paling tepat, menguraikan ruang lingkup produk dan atau layanan yang akan dikontrakkan dan bekerja dengan manajer proyek kontraktor atau CPM untuk memastikan bahwa kontraktor memberikan kualitas pekerjaan yang diharapkan sebagaimana didefinisikan dalam rencana pengalih-dayaan. Terima kasih sudah mengikuti presentasi dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan di setiap bab dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.